Ibnu Sina, yang juga dikenal sebagai Avicenna dalam tradisi Barat, adalah salah satu ahli kedokteran dan filsuf Muslim terkemuka dari masa emas peradaban Islam. Pemikirannya yang mendalam mengenai alam semesta, ilmu pengetahuan, dan agama, telah menjadi bahan kajian yang mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, kedokteran, dan teologi. Salah satu aspek kontroversial dari pemikiran Ibnu Sina adalah pandangannya tentang pengetahuan ilahi dan batas-batasnya. Dalam pandangan Ibnu Sina, Allah sebagai entitas ilahi tidak dapat disifati dengan pengetahuan yang melingkupi segala sesuatu, segala hal dari masa lalu yang tak terhingga sampai masa depan yang tak terhingga. Konsep bahwa Allah Maha Mengetahui, menurutnya, menimbulkan dilema filosofis yang menarik. Ibnu Sina berargumen bahwa jika Allah memiliki pengetahuan yang melingkupi segala hal, maka Allah terjajah oleh pengetahuan itu sendiri. Pemikiran ini muncul dari asumsi bahwa pengetahuan adalah suatu entitas yang independen dan eksis di luar kehendak Tuhan. Dalam pandangan Ibnu Sina, dengan meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, maka pengetahuan pada hakikatnya sudah eksis bahkan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Dengan kata lain, pengetahuan menjadi entitas yang lebih dulu ada, bahkan sebelum keberadaan Allah. Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah bahwa jika Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, maka Allah terikat oleh pengetahuan itu sendiri. Ini berarti bahwa Allah harus bertindak sesuai dengan pengetahuan yang ada, mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pengetahuan tersebut. Dalam konteks ini, kebebasan dan kekuasaan Allah menjadi terbatas oleh eksistensi pengetahuan yang ada di luar kehendaknya. Dalam pemahaman ini, pengetahuan adalah suatu entitas yang memiliki eksistensi independen, bahkan sebelum keberadaan Allah. Jika Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, itu berarti bahwa Allah memiliki pengetahuan yang meliputi segala aspek alam semesta, termasuk masa depan, pilihan manusia, dan segala sesuatu yang ada dan akan ada. Namun, keberadaan pengetahuan yang lengkap ini membatasi kebebasan dan kekuasaan Allah. Karena Allah harus bertindak sesuai dengan pengetahuan yang sudah ada, Ia menjadi terikat oleh peraturan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, Allah tidak dapat bertindak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh pengetahuan yang ada. Ini menciptakan paradoks bahwa Allah, sebagai entitas yang dianggap maha kuasa dan bebas, ternyata terikat oleh pengetahuan yang ada di luar kehendaknya. Konsekuensinya, kebebasan dan kekuasaan Allah menjadi terbatas oleh eksistensi pengetahuan yang ada sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hakikat kebebasan dan kekuasaan ilahi dalam pemikiran Ibnu Sina. Meskipun pandangan ini menantang konsepsi tradisional tentang sifat Allah dalam agama Islam, menantang pemahaman mainstream tentang kekuasaan mutlak Allah. Pandangan ini juga menawarkan sudut pandang yang menarik tentang hubungan antara Allah, pengetahuan, dan kehendak. Namun, pandangan Ibnu Sina ini bukanlah suatu deklarasi bahwa Allah tidak memiliki pengetahuan. Sebaliknya, itu adalah pengakuan akan keterbatasan pemahaman manusia terhadap hakikat ilahi. Ibnu Sina percaya bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami sifat-sifat ilahi, dan konsep Allah yang maha mengetahui mungkin hanya merupakan pemahaman manusia yang terbatas. Menggambarkan kompleksitas dan misteri hakikat ilahi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh akal manusia. Meskipun begitu, Al-Ghazali menganggap pemahaman Ibnu Sina ini sesat. Al-Ghazali, seorang teolog dan filosof Muslim terkenal dari abad pertengahan, menegaskan bahwa Allah adalah maha mengetahui dan tidak terikat oleh batasan-batasan yang dipersepsikan oleh Ibnu Sina. Menurut Al-Ghazali,
Keyakinan Ibnu Sina bahwa Allah tidak maha mengetahui bertentangan dengan ajaran Islam yang konvensional dan tafsir Al-Quran. Baginya, Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu, termasuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Allah adalah sumber pengetahuan yang sempurna dan tidak terbatas, yang meliputi segala aspek alam semesta. Al-Ghazali menolak pandangan Ibnu Sina bahwa pengetahuan adalah entitas independen yang eksis di luar kehendak Allah. Baginya, pengetahuan adalah sifat ilahi yang inheren kepada Allah dan tidak terpisahkan darinya. Allah tidak terikat oleh pengetahuan yang ada sebelumnya, tetapi sebaliknya, pengetahuan Allah adalah manifestasi dari keberadaannya yang maha luas dan maha mendalam. Dalam pandangan Al-Ghazali, Ibnu Sina sesat dalam keyakinannya bahwa Allah tidak maha mengetahui. Ini karena pandangan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang fundamental tentang sifat-sifat ilahi, termasuk sifat maha mengetahui Allah. Al-Ghazali menganggap bahwa pandangan Ibnu Sina bisa mengarah pada kesalahpahaman yang serius tentang hakikat Allah dan dapat mengganggu keyakinan yang benar dalam agama Islam. Pandangan Al-Ghazali tentang Ibnu Sina menegaskan pentingnya mempertahankan keyakinan yang benar tentang sifat-sifat ilahi sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baginya, Allah adalah maha mengetahui, dan keyakinan ini merupakan prinsip yang tak tergoyahkan dalam pemahaman Islam tentang hakikat ilahi. Dalam filsafat Islam, pandangan Ibnu Sina tentang keterbatasan pengetahuan ilahi memperkaya diskusi tentang hubungan antara agama dan akal, serta tentang sifat-sifat Allah yang diungkapkan melalui wahyu dan pengetahuan manusia. Meskipun kontroversial, pemikiran Ibnu Sina mengajak kita untuk menyelami kedalaman konsepsi tentang keberadaan dan sifat-sifat ilahi, menantang kita untuk terus menggali makna dan hikmah di balik misteri keberadaan.